Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar Project RPL yang berjudul Aplikasi Pemutaran Film. Ah, Anggota kelompok saya Mustafa Gulam, Aura Sukma Aulia, Cecep Hasim Asari, Eva Reina, dan Sabrina Salsabila yang berhalangan hadir. Overview. Satu, pendahuluan. Dua, deskripsi umum. Tiga, persyaratan fungsional. Empat, persyaratan non-fungsional. Lima, persyaratan lainnya. Pendahuluan. Dokumen ini menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi pemutar film. Aplikasi ini dirancang untuk memutar film dalam format digital dan memiliki fitur-fitur tambahan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur daftar putar, mengubah kualitas tampilan, dan berbagi file. Deskripsi umum. 2.1. Nama perangkat lunak. Aplikasi pemutaran film. 2.2. Deskripsi singkat aplikasi pemutaran film. Aplikasi pemutaran film adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memutar file film dalam format digital. Aplikasi ini dapat diinstal di berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone. 2.3. Tujuan aplikasi pemutaran film. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk menyediakan pengalaman pemutaran film yang mudah dan nyaman bagi pengguna, serta menyediakan fitur-fitur tambahan yang memperkaya pengalaman menonton film. Saya Aura Sukmalia akan mengambil alih dari sini. Ketiga adalah persyaratan fungsional. 3.1 persyaratan dasar. 3.11 pemutaran film. Pemutaran film adalah proses menampilkan film dengan menggunakan perangkat pemutar film. Pemutaran film dapat dilakukan di bioskop, teater, atau di rumah dengan menggunakan perangkat pemutar film seperti DVD player, Blu-ray player, atau aplikasi pemutar film di perangkat smartphone atau komputer. Bisa di next yang slide 3.1.2 daftar putar. Daftar putar adalah fitur yang penting dalam aplikasi pemutar film yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola daftar putar film yang ingin mereka tonton. Berikut adalah beberapa contoh fitur daftar putar dalam aplikasi pemutar film. Satu, ada buat dan edit daftar putar. Pengguna dapat membuat daftar putar baru dan menambahkan film yang ingin mereka tonton ke dalam daftar putar. Mereka juga dapat mengedit daftar putar untuk menambahkan atau menghapus film dari daftar putar. Kedua, ada urutkan daftar putar. Pengguna dapat mengurutkan daftar putar berdasarkan urutan film atau urutan yang mereka tentukan sendiri. Ketiga, ada putar otomatis daftar putar. Pengguna dapat memutar film secara otomatis dalam daftar putar tanpa harus memilih film secara manual setiap kali selesai menonton satu film. Keempat, ada bagikan daftar putar. Pengguna dapat membagikan daftar putar mereka dengan teman-teman dan keluarga, sehingga mereka dapat melihat daftar putar dan menonton film yang sama. Kelima, ada rekomendasi film. Aplikasi pemutar film dapat memberikan rekomendasi film berdasarkan film yang ada di daftar putar pengguna. Dan yang terakhir, ada penanda waktu. Fitur penanda waktu memungkinkan pengguna untuk menyimpan lokasi di mana mereka berhenti menonton film dalam daftar putar, sehingga mereka dapat melanjutkan menonton dari titik tersebut di kemudian hari. Next. 3.1.3 pengaturan kualitas. Aplikasi harus memiliki fitur pengaturan kualitas yang memungkinkan pengguna untuk mengubah kualitas tampilan sesuai dengan preferensi mereka. 3.1.4 pengaturan keamanan. Aplikasi pemutar film yang baik harus menjamin keamanan dan privasi pengguna. Hal ini berarti aplikasi harus terbebas dari malware dan virus yang dapat membahayakan perangkat pengguna. Next. 3.2 persyaratan kinerja. 3.2.1 kinerja utama. Pertama, ada kualitas video. Aplikasi pemutar film harus mampu memutar video dengan kualitas tinggi dan resolusi yang optimal, terutama untuk video dengan resolusi tinggi seperti 4K atau 1080p. Yang kedua, ada kecepatan pemuatan. Aplikasi pemutar film harus mampu membuat video dengan cepat, terutama ketika pengguna ingin menonton film dengan cepat atau ketika pengguna terhubung dengan internet yang lambat. Next. Yang ketiga, ada stabilitas.
Aplikasi pemutar film harus stabil dan tidak mengalami penggangguan atau crash selama pemutaran video, terutama ketika pengguna memutar video dalam waktu yang lama. Yang keempat adalah penghematan energi. Aplikasi pemutar film harus hemat energi dan tidak menguras baterai perangkat pengguna terlalu banyak, terutama untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, ada pengontrolan pemutaran. Aplikasi pemutaran film harus mampu memberikan kontrol yang baik dan mudah digunakan untuk pengguna, seperti kemampuan untuk memutar mundur, maju, pause, dan stop. Kompatibilitas dengan format video. Aplikasi pemutar film harus dapat mendukung berbagai format video populer seperti MP4, AVI, MKV, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sinkronasi audio video. Aplikasi pemutar film harus dapat menyinkron audio dan video dengan baik, sehingga pengguna dapat menikmati film dengan suara dan gambar yang cocok. Next. 3.2.2 Kinerja khusus. Yang pertama ada kecepatan pemuatan. Aplikasi pemutar film harus mampu memuat file film dengan cepat dan efisien untuk memastikan pengguna dapat menonton film dengan lancar tanpa gangguan buffering. Yang kedua ada kualitas video. Aplikasi pemutar film harus mampu memproses video dengan baik dan menampilkan video dengan kualitas yang optimal agar pengguna dapat menikmati pengalaman menonton yang memuaskan. Yang ketiga ada kualitas audio. Aplikasi pemutar film juga harus mampu memproses audio dengan baik dan menampilkan audio dengan kualitas yang optimal agar pengguna dapat menikmati pengalaman audio yang berkualitas. Yang keempat ada konsistensi pemutaran. Aplikasi pemutar film harus dapat mempertahankan konsistensi pemutaran dan menghindari kesalahan saat memuat film seperti keterlambatan atau ketidakcocokan audio dan video. Yang ke yang berikutnya ada kemampuan resolusi layar. Aplikasi pemutaran film harus mampu beradaptasi dengan resolusi layar yang berbeda dari layar ponsel hingga layar TV yang lebih besar. Yang selanjutnya ada fungsi tambahan. Aplikasi pemutar film dapat memiliki fungsi tambahan seperti kontrol kecepatan, pemutaran, kontrol suara, subtitle, dan lain-lain. Next. Berikutnya akan diambil alih oleh Reva Reina. Selanjutnya ada persyaratan non-fungsional. 4.1 Persyaratan desain. Desain responsif. Aplikasi pemutar film harus dirancang responsif agar mudah diakses dan digunakan pada berbagai perangkat seperti ponsel, tablet, dan komputer. Desain sederhana dan intuitif. Desain aplikasi pemutar film harus sederhana, mudah dimengerti, dan intuitif. Pengguna harus dapat menemukan film yang ingin mereka tonton dengan mudah, menontonnya dengan mudah, dan mengontrol opsi pemutaran dengan mudah. Kontras warna. Aplikasi pemutar film harus menggunakan kontras warna yang baik agar mudah dibaca dan dilihat oleh pengguna. Warna yang kontras juga membantu pengguna membedakan elemen antarmuka pengguna yang berbeda. Ukuran font. Ukuran font pada aplikasi pemutar film harus cukup besar agar mudah dibaca oleh pengguna, terutama ketika mereka menggunakan perangkat dengan layar kecil. Next. 4.1.1 Antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna aplikasi pemutar film harus dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi dan menikmati pengalaman menonton film. Sebagai berikut. Tombol play atau pause. Tombol play atau pause harus terletak dengan jelas dan mudah diakses oleh pengguna agar mereka dapat memutar atau memberhentikan film dengan mudah. Progress bar. Progress bar menunjukkan kemajuan film saat diputar. Pengguna dapat memperhatikan berapa lama film telah diputar dan berapa lama lagi film akan berakhir. Kontrol volume. Kontrol volume harus terletak dengan mudah diakses sehingga pengguna dapat mengatur volume dengan mudah. Kontrol kualitas video. Kontrol kualitas video dapat memungkinkan pengguna untuk memilih kualitas video terbaik untuk memastikan pengalaman menonton yang optimal. Next. Subtitle. Aplikasi pemutar film harus memungkinkan pengguna untuk menambahkan dan mengatur subtitle agar mereka dapat menikmati film dengan bahasa yang berbeda. Fungsi pencarian. Aplikasi pemutar film harus memungkinkan pengguna untuk mencari film berdasarkan judul atau aktor. Daftar putar. Daftar putar dapat memudahkan pengguna dalam mengatur film yang ingin mereka tonton. Opsi konfigurasi. Opsi konfigurasi memungkinkan pengguna untuk mengatur preferensi mereka, seperti opsi pemutaran otomatis berikutnya atau opsi untuk memutar film dalam mode malam. Next. 4.1.2
Arsitektur perangkat lunak. Arsitektur berorientasi layanan atau Service Oriented Architecture atau SOA. Arsitektur perangkat lunak yang didasarkan pada konsep layanan yang terdiri dari beberapa komponen modular yang dapat beroperasi secara independen. Arsitektur berorientasi aplikasi atau Application Oriented Architecture atau AOA. AOA adalah arsitektur perangkat lunak yang didasarkan pada konsep aplikasi. Dalam aplikasi pemutar film, AOA dapat terdiri dari beberapa modul seperti pemutaran video, manajemen akun, manajemen film, dan manajemen penjualan. Setiap modul dapat terhubung satu sama lain melalui antarmuka yang didefinisikan dengan jelas. Next. Arsitektur mikrolayanan, microservice arsitektur. Arsitektur mikrolayanan atau microservice arsitektur adalah arsitektur perangkat lunak yang memisahkan layanan menjadi beberapa komponen kecil yang dapat berjalan secara mandiri. Dalam aplikasi pemutar film, layanan ini dapat mencakup modul pemutaran film, manajemen akun, manajemen penjualan, dan modul keamanan. Arsitektur berbasis komponen, component-based arsitektur. Arsitektur berbasis komponen atau component-based arsitektur adalah arsitektur perangkat lunak yang memisahkan sistem menjadi beberapa komponen mandiri yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi. Dalam aplikasi pemutar film, komponen ini dapat mencakup pemutaran film, manajemen akun, manajemen penjualan, dan modul keamanan. 4.1. Persyaratan desain. Kualitas video. Aplikasi pemutar film harus mampu memutar video dengan kualitas yang baik dan tidak menimbulkan masalah seperti buffering atau lag. Kualitas audio. Audio dalam film harus dapat diputar dengan jelas dan kualitas suara yang baik, sehingga pengguna dapat menikmati pengalaman menonton film dengan lebih baik. Kompatibilitas. Aplikasi pemutar film harus kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi untuk memastikan bahwa pengguna dapat mengakses aplikasi dari perangkat apapun yang mereka gunakan. Kecepatan. Aplikasi pemutar film harus cepat dalam memuat dan memutar film untuk memberikan pengalaman menonton yang lancar dan tanpa gangguan. 4.2.1. Keandalan. Pengujian perangkat lunak. Sebelum merilis aplikasi pemutar film, pengujian perangkat lunak yang komprehensif harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua fungsi bekerja dengan baik dan tidak ada bug yang mengganggu. Pemantauan kinerja aplikasi. Aplikasi pemutar film harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa tidak ada masalah yang muncul saat pengguna memutar film. Jika ada masalah, mereka harus segera diperbaiki. Pengelolaan kapasitas server. Jika aplikasi pemutar film memerlukan server untuk streaming video, kapasitas server harus dikelola dengan baik untuk memastikan pengguna dapat memutar video tanpa masalah. Next. 4.2.2. Kemudahan pemeliharaan. Aplikasi harus memiliki kode yang mudah dikelola. Kemudian aplikasi harus memiliki sistem pelacakan bug yang memungkinkan pengguna atau pengembang melaporkan bug atau masalah lainnya dengan mudah. Diperlukan juga aplikasi diperbarui secara berkala untuk mengatasi masalah keamanan dan memperbaiki bug. Dan tim pengembang harus memberikan dukungan teknis yang memadai kepada pengguna. Persyaratan lainnya. 5.1. Persyaratan legal. Aplikasi pemutar film harus memastikan bahwa mereka memiliki hak cipta atau izin yang diperlukan untuk menampilkan film dan konten lainnya dalam aplikasi mereka. Memenuhi semua persyaratan lisensi yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis mereka secara legal. Mematuhi aturan privasi dan perlindungan data pengguna yang berlaku. Menjaga keamanan data pengguna dan informasi lainnya yang ditangani oleh aplikasi mereka. Memenuhi semua persyarat pembayaran yang berlaku, seperti pajak atau biaya lisensi yang diperlukan. Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah di mana mereka beroperasi. Memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak tanda dagang atau merek dagang milik pihak lain dalam operasi bisnis mereka. 5.2. Persyaratan lingkungan. Aplikasi pemutar film harus dapat berjalan pada sistem operasi yang diinginkan pengguna, seperti Windows, macOS, Linux, Android, atau iOS. Aplikasi pemutaran film harus memenuhi persyaratan minimal untuk memori dan ruang disk
atau agar dapat berjalan dengan lancar dan tanpa masalah. Berjalan pada perangkat keras yang diinginkan pengguna seperti desktop, laptop, tablet, atau smartphone. Memperbarui sistem dengan mudah, termasuk memperbarui driver atau software tambahan jika diperlukan. Menyesuaikan layar dan resolusi yang diinginkan pengguna, termasuk dukungan untuk layar lebar atau resolusi tinggi. Memainkan video dengan kualitas yang diinginkan pengguna, termasuk dukungan untuk video definisi tinggi, HD, atau ultra definisi 4K. Lalu, aplikasi pemutaran film yang memerlukan streaming video harus dapat berjalan dengan koneksi internet yang memadai untuk memastikan video dapat diputar tanpa buffering atau lag. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Selanjutnya itu di bagian use case diagram. Nah, berikut merupakan tampilan use case diagram dari project yang telah kami buat. Oke, next. Nah, berikut pemaparan dari use case skenario-nya. Yaitu yang pertama ada registrasi. User melakukan registrasi ke aplikasi menggunakan dengan memasukkan data diri dan username dan password yang valid dan melakukan validasi data. Kemudian yang kedua adalah melakukan login. User melakukan login ke aplikasi menggunakan username dan password yang telah valid. Yang ketiga, rekomendasi film. Pada user yang dapat melihat dan atau memilih rekomendasi film yang ditampilkan pada aplikasi. Yang keempat, riwayat film. User dapat melihat riwayat film yang sudah ditonton dan menontonnya kembali. Yang kelima, pencarian film. User dapat melakukan pencarian film yang diinginkan. Yang keenam, detail film. User dapat melihat detail film, diantaranya dapat melihat deskripsi dan trailer dari suatu film. Yang ketujuh, pembelian film. User dapat melakukan pembelian film yang diinginkan agar dapat diputar. Yang kedelapan, putar film. User dapat melakukan putar film yang sudah dipilih. Yang kesembilan, jeda film. User dapat menghentikan pemutaran film sementara. Yang kesepuluh, stop film. User dapat menghentikan pemutaran film, kemudian memilih film yang lainnya atau menutup aplikasi. Yang ke-11, lanjutkan film. User dapat melanjutkan pemutaran film dari posisi terakhir di jeda. Yang ke-12, user dapat melakukan pengaturan seperti mengatur volume, kualitas gambar, kecepatan pemutaran. 13, ulasan film. User dapat memberikan ulasan film jika sudah memutar film tersebut. Yang ke-14, layanan pelanggan. Dari sisi user, user dapat menghubungi layanan pelanggan jika dibutuhkan untuk saran, komplain, dan sebagainya terkait aplikasi. Yang ke-15, layanan pelanggan dari sisi admin. Admin dapat memberikan respon jika terdapat user yang menghubungi. Yang ke-16, daftar film. Admin dapat menambah dan menghapus daftar film yang ada di aplikasi. Selanjutnya, di sini ada kelas diagram. Di kelas diagram ini terdapat 3 bagian, yaitu ada bagian pengguna. Kelas ini mempresentasikan nama pengguna atau user yang menggunakan aplikasi pemutaran film. Kelas ini dapat memiliki atribut-atribut seperti nama pengguna, status langganan, dan role pengguna. Lalu kelas ini juga memiliki behavior kelas berupa register dan login. Kelas pengguna memiliki relasi dengan kelas family, yaitu one to many. Kemudian yang kedua ada film. Kelas ini merupakan kelas yang berisi data mengenai film atau yang tersedia di aplikasi. Kelas ini memiliki atribut berupa nama film dan kategori film. Lalu juga memiliki behavior kelas yang terdiri dari putar film dan stop film. Kemudian yang terakhir ada ulas film. Kelas ini mempresentasikan film-film yang tersedia dalam aplikasi pemutaran film. Kelas ini dapat memiliki atribut-atribut seperti nama pengguna dan nama film. Kelas ini juga memiliki behavior kelas berupa buat ulasan. Kelas ulasan film memiliki relasi dengan kelas film, yaitu one to many. Yang terakhir di sini ada activity diagram. Nah, berikut
merupakan diagram activity dari ketiga sisi. Itu ada bagian user, ada bagian aplikasi, dan ada bagian admin. Dari bagian user, dia login ke aplikasi dengan menggunakan akun yang telah valid. Kemudian dari sisi aplikasi, menerima data akun dan memvalidasi akun tersebut. Kemudian dari sisi admin, menyiapkan data daftar filmnya. Kemudian balik lagi ke bagian user, menampilkan rekomendasi film, riwayat film, dan dapat mencari film yang diinginkan. Kemudian melihat detail filmnya dan melakukan pembelian film, kemudian menerima permintaan pembelian film dan memvalidasi pembelian film, kemudian melakukan pembayaran pembelian film, kemudian melakukan pemutaran film dan mengulas film yang telah diputar. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.